Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, sahabat Anda di Anespen Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan, menge-share pengalaman saya ketika saya mengalami insomnia selama 2 minggu. 2 minggu berarti 14 hari saya tidak pernah tidur, 14 hari 14 malam. Wow, ini sungguh sangat menyedihkan ya teman-teman. Bukan berarti saya di sini bangga, enggak. Saya hanya ingin sharing, ingin menceritakan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman di luar sana mungkin yang sedang mengalami apa yang dulu pernah saya alami. Nah, di sini saya bukan psikiater ataupun psikolog. Jika Anda mau lebih jelas lagi, silakan Anda konsultasi sama psikiater atau psikolog. Di sini saya akan menceritakan sesuai dengan pengalaman saya. Saya nggak ngarang, saya nggak merekayasa. Ini pribadi saya ketika saya mengalami anxiety, insomnia, kemudian bahkan depresi. Nah, waktu itu saya mengalami anxiety selama dari 2018 sampai 2019. 2020 pun masih ada, tapi sekarang alhamdulillah atas izin Allah saya bisa sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Kemudian saya ditambah lagi dengan yang namanya insomnia selama 2 minggu teman-teman. 2 minggu berarti 14 hari. 14 hari 14 malam saya tidak pernah merasakan kenikmatan tidur. Saya sudah pernah berobat, sudah pernah minum obat yang namanya itu suplemen untuk penenang tidur, untuk obat tidur gitu loh. Sudah saya minum, tapi nggak tahu kenapa itu sedikit pun nggak ada reaksi saya ketika saya minum obat itu. Tidur, nggak ada tidurnya. Kemudian terus saya berobat ke dokter. Saya ingin disuntik lah. Apa obat yang bisa membuat saya tidur, saya lakukan. Kemudian enggak juga ada perubahan. Wah, saya merasa nggak kuat lagi. Bayangkan teman-teman, kita aja 2 hari 3 hari nggak tidur gimana, apalagi kalau sampai 14 hari, apalagi kalau sampai orang-orang yang pernah nggak tidur itu sampai ratusan hari. Ya gimana perasaannya. Tetapi insya Allah, saya yakin Allah tidak akan berikan kita cobaan luar batas kemampuannya. Saya yakin itu. Tidak mungkin Allah memberikan hambanya jika hambanya itu insya Allah mampu. Saya mengalami ini. Saya pernah menangis. Saya pernah iri melihat mereka yang sedang tertidur. Kenapa? Karena saya tidak mengalami. Karena saya tidak bisa tidur selama 2 minggu. Kemudian saya pergi ke dokter. Saya sendiri yang ingin pergi ke dokter. Saya minta kepada keluarga saya ingin ke dokter aja. Karena dokter apa itu namanya, psikiater ataupun psikolog itu jauh dari desa saya. Saya pergi ke dokter yang namanya dokter saraf. Kemudian saya itu ketakutan banget karena saat itu saya merasakan yang namanya anxiety. Saya ketakutan, diperiksa saya takut nanti kalau terjadi hal-hal yang gak enak atau kabar yang gak enak, ini saya sangat takut sekali. Kenapa? Karena kita anxiety ini kan cemas berlebihan, takut berlebihan, khawatiran berlebihan. Saya sangat takut diperiksa. Nanti jikalau saya mendengarkan hal-hal yang gak enak atau yang menakutkan, contohnya, oh kamu ini insomnia, kamu gak bisa disembuhkan. Nah, ini akan terpatri di pikiran kita. Orang anxiety ini kan dia selalu memikirkan sedikit-sedikit di pikiran, sedikit-sedikit dipikirkan, apapun dipikirkan. Jadi saya sangat ketakutan sekali. Ya, tetapi mau gak mau ya saya harus berobat gitu loh, agar saya bisa tidur lagi normal seperti biasanya. Kemudian saya diperiksa, langsung saja saya diberikan obat, ya itu tetap obat tidur gitu. Saya minum obat tidurnya. Oke, saya tertidur, tapi tidur saya nggak sampai 1 jam gitu loh. Mungkin nggak sampai juga setengah jam. Kok sebentar banget saya tidur. Obat itu juga nggak mempan bagi saya. Bukannya nggak mempan, tetapi belum diizinkan oleh Allah saya untuk sembuh. Lama-kelamaan saya berpikir, kalau saya terus minum obat ini, jika saya hendak tidur, otomatis saya akan bergantung pada obat tersebut. Ya lagian kan tidurnya orang yang minum obat dengan orang yang tidak minum obat itu kan tidurnya beda. Jika kita minum obat, tidur kita itu seperti dipaksa gitu loh, seperti dipaksa. Jika tidur kita itu nggak minum obat, tidur alami, ya kita akan seperti orang yang normal, tidur kapan ngantuk tidur, kapan ngantuk tidur. Kalau kita
orang insomnia ini, jika kita tidur bergantung dengan obat ya, kapan kamu mau tidur minum obat, kapan mau tidur, itu ketergantungan ya. Saya waktu itu saya nggak mau lagi minum obat tidur. Bukannya nggak boleh, tapi jangan terus-terusan. Lagian saya minum obat tidur juga kok tidur nggak pulas juga, bahkan nggak sampai 1 jam, setengah jam juga mungkin nggak sampai. Akhirnya saya sering-sering buka YouTube lah, lihat-lihat orang yang mengalami anxiety attack atau anxiety disorder. Banyak sekali. Dulu awalnya saya kira saya saja yang mengalami anxiety. Ternyata sangat banyak sekali. Dulu saya bertanya-tanya, kenapa sih harus saya mengalami ini? Kan banyak orang dunia ini, kenapa harus saya? Saya marah, saya menggerutu. Tetapi alhamdulillah, bukannya alhamdulillah sih, maaf, tetapi banyak juga kok teman-teman di luar sana yang mengalami anxiety ini, yang mengalami anxiety attack, anxiety disorder, apa itu psikosomatis, dispepsia, apalah itu namanya, banyak sekali. Nah, saya merasa lebih tenang loh, karena ada temannya gitu loh, bukan saya sendiri. Enggak, saya lihat ada juga mereka yang sudah sembuh. Wah, saya pengen juga sembuh ya. Saya terus semangat mencari video-video mereka. Bagaimana sih kalau mereka bisa, kan saya juga manusia, insya Allah bisa juga gitu loh. Tapi alhamdulillah setelah itu saya menemukan bagaimana cara mengatasi anxiety ini. Sudah ketemu, yaitu dengan keikhlasan. Kemudian yang insomnia ini loh, nah insomnia ini bagaimana cara mengatasinya? Kita harus ketahui dulu bahwa insomnia ini disebabkan banyak pikiran inilah, pikiran itulah, pikiran masalah inilah, masalah itulah, takut ini, takut itu, banyak sekali pikiran yang menghantui di kepala kita sehingga mengakibatkan insomnia. Itu terlalu overthinking. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan bikin video bagaimana cara mengatasi insomnia. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari video-video selanjutnya. Oke, I see you in the next video. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.